Selamat sore kaum wanita GBK-nya Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita kembali bisa bersekutu bersama-sama walaupun kita masih di tempat kita masing-masing. Tadi kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa bersekutu. Pada sore hari ini kita akan memulai persekutuan kita. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama akan mengikuti WBI. Biarlah Tuhan persekutuan pada saat ini sungguh bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan Engkau berkenan dengan apa yang kami lakukan saat ini. Terima kasih ya Yesus, kami menyerahkan WBI saat ini ke dalam kuasa-Mu dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pujian pada saat sore hari ini akan dibawakan oleh Ibu Gandes dan Ibu Fani. Kami persilakan. Ceramah kesehatan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ellen. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam persekutuan kita Wanita Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Sore hari ini kita belajar tentang kesehatan yang berjudul Reproduksi Sehat Keluarga Bahagia. Sebagai wanita, kita harus sehat dan sewajibnya kita mengetahui kesehatan wanita yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Kesadaran masyarakat, baik wanita atau pria akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi masih kurang. Kesehatan reproduksi merupakan tanggung jawab diri sendiri untuk memberikan peluang besar dan memberikan generasi sehat. Di sini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana kita bisa mengenal reproduksi kita sebagai wanita agar kita bisa mencapai reproduksi yang baik. Sebagai seorang manusia, kita berciri-ciri pasti bergenerasi, berketurunan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Inilah yang dikatakan dengan reproduksi. Mari kita melihat siklus hidup wanita agar peranan kita sebagai wanita untuk dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak. Di Indonesia sendiri, angka kematian ibu berkitar 305 per kelahiran hidup. Ini adalah angka yang sungguh sangat tinggi. Dalam Alkitab, di Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi
Allah sudah melengkapi manusia dengan alat reproduksi. Manusia bertambah banyak dan mengisi dunia ini dilakukan dengan berkembang biak atau bereproduksi. Mari kita melihat pengertian daripada kesehatan reproduksi. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, secara sempurna, serta bukan hanya terhindar dari kesakitan dan kecacatan, baik alat, sistem, fungsi, proses reproduksi, sehingga memungkinkan setiap hidup produktif secara biologis, sosial, dan ekonomis. Maksudnya di sini adalah kesehatan reproduksi itu dalam keadaan sehat secara fisik, mental, maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Sebagai seorang wanita, kita layaknya paham akan ruang lingkup daripada kesehatan reproduksi. Ruang lingkup daripada kesehatan reproduksi ini sangat luas. Apa saja yang meliputi daripada ruang lingkup reproduksi ini? Yang pertama-tama adalah kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, bagaimana kita paham akan KB yang baik, bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi anak remaja kita, bagaimana kita bisa mencegah penyakit infeksi menular seksual termasuk itu HIV dan AIDS, dan bagaimana jangan sampai kita mengalami komplikasi aborsi ataupun keguguran. Juga bagaimana kita mengetahui penyakit reproduksi usia lanjut dan termasuk infertilitas dan ketidaksuburan. Dan yang terakhir adalah mengetahui penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada wanita. Wanita mendapatkan anugerah dari Tuhan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu adalah kodrat wanita. Setelah lahir, kehidupan wanita dapat dibagi dalam beberapa masa. Pertama adalah masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa pubertas, masa reproduksi, masa klimakterium, masa menopause, dan masa senium. Masing-masing masa itu mempunyai kekhususannya sendiri. Mari kita belajar sedikit bagaimana masa-masa tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan masa konsepsi? Konsepsi disebut juga dengan fertilisasi atau pembuahan. Pengertian daripada konsepsi adalah peristiwa bertemunya sel telur atau ovum dan sperma. Itulah yang dimaksud dengan masa konsepsi. Pada masa bayi, pada masa ini, pada bayi yang cukup bulan, lahir pada cukup bulan, pembentukan genitalia internalnya sudah selesai. Kemudian pada minggu pertama dan minggu kedua setelah lahir, bayi masih membawa pengaruh hormon estrogen yang didapat saat dalam kandungan. Kemudian kita masuk kepada masa anak-anak. Masa anak-anak itu dibagi dalam dua fase, yaitu anak balita dan anak sekolah. Apa yang terjadi pada masa anak-anak? Pada masa anak-anak, alat genitalia dalam masa ini tidak memperlihatkan pertumbuhan yang berarti sampai permulaan pubertas. Kemudian pada masa anak-anak nampak perbedaan antara anak pria dan anak wanita, terutama dalam tingkah lakunya. Tetapi perbedaan ini ditentukan terutama oleh lingkungan dan pendidikan. Bagaimana dengan masa pubertas atau sering dikatakan pada masa remaja? Pubertas merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan organ fisik secara cepat, diawali dengan berfungsinya ovarium. Kejadian terpenting dalam masa pubertas adalah pertumbuhan badan yang cepat, kemudian tumbuhnya ciri-ciri kelamin yang sekunder, ada haid yang pertama, dan perubahan psikis. Apa yang dimaksud dengan pada masa reproduksi atau sering dikatakan dengan usia subur? Masa ini merupakan masa terpenting bagi wanita dan berlangsung kira-kira 33 tahun. Haid pada masa ini paling teratur dan siklus alat genitalia bermakna untuk memungkinkan kehamilan. Pada masa ini terjadi ovulasi kurang lebih 450 kali. Tetapi pada usia 40 tahun ke atas akan mulai terjadi penurunan kesuburan
atau fertilitas. Bagaimana dengan masa klimakterium, menopause, dan senium yang dikatakan dengan usia lanjut, masa usia lanjut? Pada masa klimakterium merupakan masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium. Klimakterium suatu keadaan yang bukan suatu keadaan yang patologi, melainkan suatu masa peralihan yang normal yang berlangsung beberapa tahun sebelum dan beberapa tahun sesudah menopause. Klimakterium dapat dibagi dalam beberapa masa. Pertama adalah masa-masa pada masa klimakterium, yaitu masa pramenopause, di mana masa ini terjadi antara usia 46 sampai 50 tahun. Pasien yang dimaksud dengan masa premenopause, pada tahap pramenopause akan terjadi kekacauan siklus haid, perubahan psikis, perubahan fisik, perdarahan memanjang dan relatif banyak, dan terkadang disertai dengan nyeri haid. Kemudian pada masa perimenopause pada usia 50 tahun, perimenopause adalah masa ketika kondisi tubuh menyesuaikan diri dengan masa menopause. Kemudian kita masuk ke arah menopause pada usia 50 sampai 55 tahun. Ini adalah masa di mana berhentinya haid, berhentinya hormon estrogen dan progesteron. Kemudian kita yang pasca menopause pada masa lebih dari 55 tahun, bisa terjadi kurun waktu 1 tahun setelah menopause. Kemudian masa mesenium lebih dari 60 tahun, ya. Pada masa mesenium ini wanita telah mencapai keseimbangan baru dalam hidupnya. Apa aja sih yang menjadi faktor penyebabnya? Klimakterium disebabkan oleh kurangnya bereaksi ovarium terhadap rangsangan hormon estrogen dan progesteron. Ini disebabkan oleh karena ovarium telah menjadi tua. Gejalanya bisa terjadi perdarahan yang tidak teratur, hot flush, keringat banyak, rasa kedinginan, sakit kepala, mudah tersinggung, lekas lelah, semangat kurang, susah tidur, dan terkadang gangguan psikis. Apa yang terjadi pada perubahan alat reproduksinya? Lapisan sel vagina menipis, bisa terjadi infeksi kandung kemih, lemak vulva menurun hingga karena atrofi. Menopause. Apa sih yang dimaksud dengan menopause? Menopause itu didefinisikan secara klinis sebagai suatu periode di mana ketika seorang wanita tidak lagi mengalami menstruasi karena produksi hormonnya berkurang atau berhenti. Atau menopause merupakan suatu fase dalam kehidupan seorang wanita yang ditandai dengan berhentinya masa subur. Gejala dan pada menopause maupun klimakterium hampir sama. Bagaimana dengan senium? Pada masa senium telah tercapai keadaan keseimbangan hormonal yang baru, sehingga tidak ada lagi gangguan vegetatif ataupun psikis. Yang mencolok pada masa ini adalah kemunduran alat-alat tubuh kemampuan fisik, sehingga proses menjadi tua. Dalam masa senium ini terjadi pula osteoporosis. Nah, menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, menopause merupakan masa berhentinya haid yang permanen akibat hilangnya aktivitas daripada ovarium. Seorang wanita dapat dikatakan memasuki tahap menopause bila sudah 12 bulan berturut-turut tidak mendapatkan haid, atau dikatakan dalam kurun satu tahun tanpa ada pemicu daripada penyakit-penyakit tertentu atau pengobatan atau bisa karena kehamilan ataupun menyusui. Dari awal tadi saya sudah menjelaskan bagaimana reproduksi dari bayi sampai ke senium. Senium dikatakan juga dengan masa uzur. Terkadang kita sebagai wanita ketika sudah memasuki usia 40 tahun itu kita merasa takut, merasa khawatir, merasa dirinya tidak berguna, terkadang berpikir hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi tua dan keriput, hal yang memang yang paling sering ditakuti oleh para wanita.
Namun hal ini berarti wanita merasa kehilangan identitas kewanitaannya. Justru pada masa ini adalah kita sadar bahwa pada masa klimakterium dan menopause kita memasuki tahap kehidupan baru sebagai wanita yang matang dalam berpikir. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa saat memasuki masa klimakterium ataupun pada masa menopause akan terjadi perubahan fisik dan emosi. Oleh karena itu, masa klimakterium dan masa menopause merupakan masa yang sangat dibutuhkan dalam penyesuaian diri dalam pengertian berbagai pihak maupun keluarga. Adanya perubahan itu tidak bisa kita hindari. Yang terpenting bagaimana kita merespon terhadap perubahan itu. Ketika kita respon kita baik dan respon kita benar, maka baik suami ataupun baik diri kita sebagai seorang istri akan dapat menjaga keharmonisan keluarga kita. Jadi kita tidak bisa lari dari kenyataan. Ada satu ayat yang sangat menolong yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16 yang mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Walaupun manusia lahir kita merosot, artinya tubuh kita makin melemah. Nah, perubahan. Tapi yang terpenting adalah manusia batin kita, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan Kristus sebagai sumber kepala keluarga dengan baik. Satu lagi ayat yang menguatkan tentang ini adalah hati yang gembira adalah obat. Ketika kita merasa berpikir sebagai wanita yang tidak berguna lagi, kita mengalami perubahan-perubahan, ada perubahan psikis, emosi, tetapi tetaplah kita bersyukur, tetaplah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberi kodrat wanita yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri persekutuan WBI kita pada sore hari ini. Doa syafaat dan doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Kartina. Tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita sore hari ini dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini kami ucap syukur atas setiap penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sore hari ini kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami ya Bapa. Dan hari ini kami sudah memasuki bulan Desember, di mana akan ada banyak kegiatan Natal yang akan diadakan di gereja kami, baik gereja induk maupun cabang. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang membantu agar setiap persiapan yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar, baik kegiatan yang akan diadakan secara online maupun secara offline ya Bapa. Namun yang terpenting adalah biarlah kami semua boleh sungguh memaknai Natal yang sesungguhnya adalah anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk pilkada yang akan diadakan serentak pada tanggal 9 Desember nanti. Biarlah setiap persiapan yang saat ini dilakukan boleh berjalan dengan baik, dan saat tanggal 9 nanti biarlah pemilihan boleh berjalan dengan lancar, aman, damai dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa agar setiap wakil rakyat yang terpilih, wakil-wakil daerah yang terpilih ya Bapa, sungguh dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati untuk melayani rakyat, untuk kemajuan setiap daerah mereka masing-masing. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk kaum wanita baptis, khususnya kaum wanita Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna untuk setiap keluarga, untuk setiap kesehatan, usaha dan pekerjaan yang dilakukan, biarlah boleh berhasil dan boleh juga berdampak dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tak lupa di masa pandemi ini kami juga terus mendukung dalam doa untuk setiap usaha pemerintah yang dilakukan ya Bapa,
untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Biarlah seluruh lapisan masyarakat juga boleh bekerja sama dan mematuhi setiap aturan dan anjuran pemerintah dengan mematuhi protokoler kesehatan agar sungguh COVID-19 ini boleh segera berlalu ya Bapak. Akhirnya kami mengakhiri persekutuan kami sore hari ini, dan biarlah setiap doa dan permohonan kami ini, kami percaya Tuhan sudah menjawab sesuai dengan kebaikan Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.